Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Hari ke-34 dengan topik menyelesaikan panggilan dan pilihan Allah secara pribadi. Di dalam komunitas Kerajaan Allah, semua kita mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Sebab di dalam kitab Amsal 16 ayat 4 berkata, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik diciptakannya untuk hari malapetaka. Jadi ternyata tiap-tiap pribadi di dalam kerajaan Allah mempunyai tujuan. Amin. Kita langsung pada 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara, dari pembacaan 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 15, saya menemukan pesan yang luar biasa penting untuk kita cermati dan akan hidupi sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup saleh dan ada di dalam kodrat ilahi. Petrus mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ternyata kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dibawa kepada pengenalan akan Dia untuk memiliki hidup yang saleh yang dapat dilihat oleh orang lain, didengarkan, kemudian dinikmati oleh sesama kita. Dia memberikan kepada kita oleh kuasa ilahinya yang luar biasa. Dan dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Betapa hebat, luar biasa panggilan Tuhan atas hidup kita. Dia memperlengkapi kita dengan kodrat ilahi, dan kemudian Dia memperlengkapi kita dengan kesalehan. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengingat hari ini secara sadar bahwa kita dipanggil untuk suatu hidup yang saleh dalam kodrat ilahi oleh anugerah Tuhan dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita mengingat hal itu, maka kita akan melakukan bagian kita, yaitu
menambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri yaitu ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Puncak daripada iman kita adalah kita mengasihi semua orang seperti Yesus telah melakukannya. Karena kasihnya dia mau untuk menebus seluruh dosa dunia. Ketika seorang pria atau wanita yang dewasa secara rohani hidup untuk orang lain, hidup untuk mengasihi sesamanya, maka itulah sesuatu kedewasaan yang sungguh-sungguh yang disebut oleh Petrus dalam bagian ini. Maka apabila kamu giat di dalamnya, kamu akan mengalami panggilan yang semakin teguh dan kamu akan memperoleh hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita rindukan saudara, tambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, kemudian penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara dan kasih akan semua orang, maka kita disebut jauh dari picik atau melupakan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni, tetapi kita beranjak semakin dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Saudara, di manakah kita menambahkan kepada iman kita kebajikan? Iman artinya percaya bahwa Allah ada, dan iman itu membuat kita layak kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 dan 6 demikian katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan apabila seseorang percaya bahwa Allah ada, dia harus bersungguh-sungguh percaya bahwa Allah memberikan upah kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Maka di mana kita menambahkan iman kita kebajikan? Kebajikan artinya perbuatan baik. Tentu kita mulai dengan orang lain, di rumah, dengan sesama kita. Kebajikan atau perbuatan baik itu dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara, ketika kita berbuat baik, kita butuh pengetahuan. Dan pengetahuan terpenting untuk itu adalah pengetahuan akan kebenaran Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7a dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kebenaran yang sejati adalah pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian, bagaimana kita menambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri? Apa itu artinya? Semakin kita tahu kebenaran, Tuhan akan membawa kita, menuntun kita untuk menguasai diri, memiliki kedewasaan, kematangan di dalam memilih sesuatu untuk kita lakukan. Dan ketika kita sudah memilih, kita akan bertekun di dalamnya. Kita akan bertekun karena kita tahu bahwa itu membawa dampak yang baik buat diri kita, juga membawa hasil yang terbaik buat orang lain untuk dapat dinikmati bersama. Kemudian ketika kita bertekun, itu akan menjadi sebuah kematangan yang disebut dengan kesalehan, siap disajikan kepada orang lain, siap dibagikan kepada orang lain, yaitu kasih akan saudara-saudara di dalam komunitas intern, dan kemudian yang terakhir adalah dalam komunitas ekstern atau luar, yaitu kasih akan semua orang. Saudara, kita merindukan ini pasti sangat indah apabila orang hidup dalam iman dan dalam kesalehan yang dapat dibagikan kepada semua orang. Kedewasaan rohani pasti akan selalu menguntungkan semua pihak. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita ingat adalah bahwa anugerahnya telah membawa kita kepada hidup yang saleh, dan kita ada dalam kodrat ilahi karena hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Saudara, di dalam komunitas hal ini tidak langsung otomatis terjadi, sebab ada banyak sekali perbedaan, ada banyak sekali pertentangan, ada banyak sekali perselisihan, selisih paham, selisih umur, dan yang lain sebagainya. Tetapi apabila kita mengingat bahwa kita diberi Tuhan kesempatan untuk hidup saleh dan ada dalam kodrat ilahi, iman sampai kasih akan semua orang, maka kita akan memenuhi panggilan dan pilihan Allah kepada kita. Pada akhirnya kita menjadi finishing well. Seperti Petrus, dia finishing well. Sebagai rasul pemimpin, dia mengingatkan jemaat-jemaat, meskipun orang itu sudah tahu,
dia mengingatkannya kembali sebab bagi dia itu sangat-sangat penting. Dia mengingat bahwa hal itu wajib dia lakukan sebagai pemimpin senior, sebagai pelayan yang telah dewasa. Dia mengingatkan kepada anak-anaknya, apabila kemah tubuhnya telah diambil pun, mereka selalu mengingat akan hal itu. Saudara, pesan sangat penting selalu disampaikan ketika seseorang akan pergi. Saudara, ketika kita akan segera meninggalkan kemah tubuh kita ini, mari kita mempersiapkan pesan terpenting untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi di dalam dan di luar jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih hari ini Engkau mengajar kami untuk menyelesaikan panggilan dan pilihan-Mu atas kami. Dengan jalan kami menyadari bahwa Engkau telah menganugerahkan kepada kami segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Dengan jalan itu Engkau memberikan kepada kami janji-janji yang besar dan sangat berharga. Dan untuk itu kami dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kami luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dan dengan demikian kami bersungguh-sungguh menambahkan kepada iman kami kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan itu penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kemudian yang menjadi puncaknya adalah kasih akan semua orang. Terima kasih Bapa untuk kekuatan dan hikmat daripadamu, bahwa kami melakukannya dan memenuhinya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin.